Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada kita semua, hingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali secara virtual pada mata kuliah studi kitab hadis dan syarah hadis. Yang kedua, sholawat dan salam kita senantiasa aturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berupa mengkaji kitab-kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga harapan kita kelak kita diakui sebagai umatnya, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah penulisan dan kodifikasi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini saya kira sangat penting sekali karena kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita kemudian tidak mengetahui sejarah tentang penulisan dan kodifikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tema kali ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menguraikan sejarah penulisan dan kodifikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah penulisan dan kodifikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan ataupun membedakan antara kitabah, yakni penulisan hadis, dengan tadwin atau kodifikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan urgensi sejarah penulisan dan kodifikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Periodisasi kodifikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri secara umum dapat dibagi menjadi 4 tahapan atau 4 fase. Yang pertama adalah kodifikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah kodifikasi hadis di masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang ketiga adalah kodifikasi di masa para tabi'in, dan yang keempat adalah kodifikasi resmi yang terjadi di abad kedua Hijriah. Oleh karenanya kita akan membahas satu persatu periodisasi kodifikasi hadis berikut ini. Yang pertama adalah kodifikasi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa ini dalam beberapa riwayat disebutkan ada hadis yang melarang penulisan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang melarang penulisan hadis adalah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la taktubu anni wa man kadzaba anni ghairal qur'ani falyamhu. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian semua wahai para sahabat mencatat ataupun menulis sesuatu dariku, dan barang siapa yang mencatat ataupun menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka hendaknya ia menghapusnya. Secara letterlek ataupun secara tekstual, hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melarang para sahabatnya untuk menulis ataupun mencatat hadis-hadis yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Namun demikian, ada juga beberapa hadis yang justru menganjurkan untuk menulis hadis. Salah satu hadis yang berisi anjuran untuk menulis hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, di sini disebutkan annahu lamma fatahallahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khataba finnas faqama rajulun min ahli al-Yaman yuqalu lahu Abu Syah faqala uktub li ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktubu li Abi Syah. Dalam riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dikisahkan bahwa ketika Fathu Makkah dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari penduduk Yaman yang bernama Abu Syah. Dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan ataupun menuliskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mencatatkannya, untuk mencatatkan apa yang disampaikan oleh Nabi ini kepada Abu Syah. Hadis ini tentu memberikan pengetahuan pada kita bahwa Nabi pada saat itu memerintahkan sahabat untuk memberikan catatan ataupun menuliskan hadis-hadis kepada Abu Syah. Di dalam riwayat yang lain misalnya yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ketika dia selalu mencatat apa yang keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dia pernah ditegur oleh orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwa Nabi ini ketika berbicara, ketika bersabda juga bisa saja dalam keadaan marah dan lain sebagainya. Tapi kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As ini mengadukan teguran orang-orang Quraisy ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kata Nabi, beliau tetap memerintahkan Abdullah bin Amr bin Al-As untuk selalu mencatat apa yang keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, tidak keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menanggapi dua hadis ini yang seolah-olah bertentangan ini, kemudian para ulama melakukan upaya al-jam'u wa taufik atau upaya kompromisasi ya, terhadap dua hadis yang bertentangan ini. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama untuk melakukan al-jam'u wa taufik ya, kompromisasi terhadap dua hadis yang seolah bertentangan itu ya. Yang pertama, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa larangan penulisan hadis itu terjadi di masa-masa awal Islam karena adanya kekhawatiran akan tercampur dengan Al-Quran. Tentu ini sangat wajar sekali karena memang pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih disibukkan ya, perhatiannya masih terpusat pada penurunan Al-Quran ya, ataupun perhatiannya masih terpusat pada penulisan Al-Quran, sehingga sangat dikhawatirkan sekali kalau kemudian hadis juga ditulis akan tercampur dengan Al-Quran. Kemudian ada ulama lagi yang mengatakan bahwa larangan tersebut berlaku jika Al-Quran dan hadis ditulis dalam satu mushaf. Ini juga sangat mengkhawatirkan karena di masa-masa yang akan datang akan terjadi iltibas ya, akan terjadi kesamaran mana yang Al-Quran dan mana yang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sebagian ulama lagi mengatakan bahwa larangan tersebut berlaku bagi orang-orang yang tidak cakap dalam menulis hadis sehingga dikhawatirkan akan terjadi kesalahan. Sehingga konteks larangan itu berlaku pada orang-orang yang tidak cakap menuliskan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tentunya jika orang tersebut ataupun sahabat tersebut itu mahir dalam menulis, maka sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang penulisan hadis di zaman itu. Nah, dari tiga hal yang disampaikan oleh para ulama ini, sebenarnya dua hadis yang secara lahiriah bertentangan itu dapat diuraikan ya, masing-masing memiliki konteksnya sendiri ya, baik hadis yang melarang maupun hadis yang menganjurkan untuk menulis hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kemudian fase kodifikasi hadis selanjutnya yaitu pada masa sahabat. Di masa para sahabat ini, di masa Khulafaur Rasyidin atau di masa para sahabat senior, mereka sangat berhati-hati dalam urusan tulisan hadis. Kenapa? Karena mereka sangat khawatir umat Islam disibukkan dengan hadis ya. Mereka akan cenderung pada hadis dan mengabaikan Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua, setelah kekhawatiran itu hilang, sahabat semangat dalam menulis hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu para sahabat juga telah melakukan pencatatan ataupun penulisan terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terbukti bahwa di zaman itu ditemukan beberapa catatan ya, seperti Sahifah Abu Bakar As-Siddiq ya, yang merupakan catatan-catatan Abu Bakar As-Siddiq yang berisi catatan-catatan sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ditemukan Sahifah Ali bin Abi Thalib dan Sahifah As-Sadiqah ya, yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Sahifah Sadiqah ini merupakan catatan-catatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As yang mencatat sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa di masa ini sebenarnya juga sudah terjadi usaha-usaha kodifikasi secara individual ya, secara kecil-kecilan yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian periode selanjutnya adalah kodifikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa tabi'in. Tabi'in ini mempunyai perhatian yang tinggi terhadap penulisan hadis ya. Beberapa tokoh-tokohnya diantaranya adalah ada Sa'id bin Al-Musayyab, kemudian ada Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi dan Hammam bin Munabbih. Nah, di era tabi'in ini ya, khususnya ada seorang tabi'in yang bernama Hammam bin Munabbih. Ini dia mempunyai As-Sahifah As-Sahihah ya. Hammam bin Munabbih ini sendiri wafat tahun 131 Hijriah. Dan Sahifah As-Sahihah ini berisi hadis-hadis riwayat Abu Hurairah sebanyak 138 hadis. Ya, hadis-hadis ini oleh Hammam bin Munabbih ini diriwayatkan atau diambil dari sahabat Abu Hurairah yang kita kenal sebagai salah satu al-mukthiruna fi riwayah ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang perlu menjadi catatan penting adalah para tabi'in ini menjadi perantara ya, kodifikasi hadis antara masa sahabat dan masa pasca tabi'in yang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Nah, periodisasi keempat yaitu adalah masa kodifikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara resmi ya. Di tahun 27 sampai 86 Hijriah ya, ketika Abdul Aziz bin Marwan menjadi gubernur Mesir, ia memerintahkan Katsir bin Murrah al-Hadrami untuk menulis hadis-hadis yang ia riwayatkan dari para sahabat ya. Abdul Aziz bin Marwan ini merupakan bapak dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang lahir pada tahun 61 dan wafat tahun 101 Hijriah. Di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz inilah terjadi kodifikasi secara resmi ya, di mana saat itu sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijriah untuk melakukan kodifikasi hadis secara resmi. Jadi kodifikasi secara resmi ini artinya adalah kodifikasi yang memang diperintahkan dan difasilitasi oleh negara, oleh sang khalifah pada zaman itu ya. Nah, setelah masa ini kemudian kodifikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dilakukan oleh para ulama dengan menulis berbagai macam tipologi kitab-kitab hadis ya. Kita bisa menjumpai ada tipologi Al-Muwatta misalnya ya. Ada Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas, kemudian ada Musnad Ahmad bin Hambal karya Imam Ahmad bin Hambal, ada Al-Jami ya, Jami As-Sahih karya Imam Al-Bukhari, kemudian ada Al-Jami As-Sahih karya Imam Muslim, kemudian kita juga mendapati
Kita juga bisa menemukan kitab-kitab sunan ya, seperti Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan kitab-kitab hadis lain yang mempunyai karakteristik dan tipologi yang berbeda-beda. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah bahwa penulisan hadis ini sudah dimulai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada anggapan lagi bahwa hadis Nabi ini dikodifikasikan ataupun ditulis di masa-masa belakangan gitu ya. Karena nyatanya berdasarkan data-data sejarah, berdasarkan catatan-catatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di era Nabi itu sudah terjadi upaya-upaya penulisan hadis yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa kodifikasi hadis dalam skala kecil yang bersifat individu ini sudah dimulai sejak abad pertama Hijriah. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa beberapa sahabat senior itu mempunyai catatan-catatan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Hammam bin Munabbih itu yang bertemu Abu Hurairah, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah tahun 59 Hijriah, dia mempunyai koleksi hadis yang cukup banyak ya, yang jumlahnya ada 138 hadis itu. Nah, adapun kodifikasi secara resmi ini memang terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada abad kedua Hijriah. Jadi kita perlu membedakan antara kitabah, yakni upaya penulisan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kodifikasi secara resmi ya. Jangan sampai kemudian kita mempunyai pemahaman bahwa hadis itu baru ditulis pada abad kedua Hijriah, jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa itu ternyata tidak benar. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, hadis sudah mulai ditulis dan sudah ada upaya-upaya kodifikasi secara mandiri yang dilakukan oleh para sahabat maupun para tabi'in. Yang ketiga adalah penulisan dan kodifikasi hadis di masa awal ini membuktikan dan menunjukkan kepada kita bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang betul-betul otentik ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita ya kemudian meragukan otentisitas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena fakta-fakta ilmiah, fakta-fakta sejarah membuktikan bahwa hadis-hadis itu sudah ditulis di zaman Nabi, mulai dikodifikasikan secara individual di zaman sahabat, dan secara resmi dikodifikasikan abad kedua Hijriah melalui perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Demikian yang dapat saya sampaikan di tema studi kitab hadis, di tema sejarah penulisan dan kodifikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.